Halo, selamat siang, Oma, Opa, Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Firman Tuhan hari ini, hari Selasa 4 Maret 2025, hari biasa pekan ke-8. Perkenalkan, saya Andre Susanto dari Paroki Kutabumi, Tangerang. Dalam playlist ini, secara khusus saya membagikan firman Tuhan hari ini, Selasa 4 Maret 2025 untuk bekal aktivitas kita hari ini. Hari ini kita mengambil tema mau meninggalkan yang enak-enak dan mengikuti Yesus. Pertanyaan yang sulit ya. Pertanyaannya mudah tapi jawabannya harus mikir ya. Anak saya punya 3 anak. Yang ketiga namanya Renner. Anak pertama, kedua, ketiga laki-laki. Nah, anak ketiga ini sehari-harinya sering banget lihat handphone ya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi di jeda-jeda di siang, saya berusaha untuk menjeda supaya dia tidur siang, supaya dia bisa aktivitas yang lain. Ini membuat dia galau juga ya saat diminta untuk berhenti. Dia biasanya badannya pura-pura kaku lalu diam aja. Tetapi itu adalah satu pengorbanan yang enak buat Renner, tetapi memberikan dampak baik sesudahnya. Berkorban meninggalkan segalanya demi Kristus hanyalah akan bernilai bila kita lakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Sebab kita mau meninggalkan sesuatu bukan karena kita anggap hina atau tidak bernilai lagi. Misalkan kita punya handphone kita rusak, kita buang. Bukan begitu pengorbanan. Melainkan demi sesuatu yang lebih luhur. Kita mau mengikuti Yesus. Kita berkorban untuk mengikuti Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Mengikuti saja sudah berlipat ganda hasilnya. Apalagi di kemudian hari kita akan memperoleh hidup abadi. Nah, itu tujuan hidup kita. Marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Damai, anugerah mula kedamaian serta pengampunan dosa. Semoga Kau ukir cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar kami dapat membagikan kedamaian-Mu itu kepada semua orang dan sekalian bangsa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa mendatang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang pengikut atau murid Yesus mesti
atau harus berkorban. Itu yang Yesus inginkan. Seperti dirinya sendiri menjadi korban silih untuk dosa-dosa kita. Yesus mau digantung di kayu salib, berkorban demi menghapus dosa-dosa kita. Contoh berkorban yang paling sederhana, meskipun sulit dijalani ya. Saat kita dibully, saat kita direndahkan orang, apa yang kita pilih saat itu? Marahkah atau diam mengampuni? Dengan diam mengampuni itu berkorban perasaan, tetapi bukan memendam ya, tapi dilepaskan, lepas, tidak mengingat-ingatnya lagi. Bila terjadi masalah dengan istri atau anak atau suami atau orang tua atau mertua, apa pilihan kita? Membalas atau memaafkan? Membalas enak ya, pasti. Marah itu hawa nafsu, enak. Nah, kita harus meninggalkan yang enak-enak itu. Kita harus memilih jalan Tuhan Yesus, yaitu mengampuni, memaafkan. Apakah kita harus gengsi? Enggak, Tuhan Yesus juga enggak gengsi. Tuhan Yesus rela membasuh kaki para rasul, mencium kakinya. Hal yang paling hina di antara orang-orang Yahudi saat itu. Bapak Paus Fransiskus datang ke penjara untuk membasuh kaki para tahanan di sana, bahkan tahanan wanita. Apa ekspresi para tahanan waktu itu? Tahanan wanita yang saya lihat di foto, mereka menangis karena merasakan sentuhan dari Tuhan sendiri. Mereka menyesali perbuatan-perbuatan mereka, dan di saat yang sama Yesus menyentuh mereka. Anda mau merasakannya, lakukan yang Tuhan inginkan. Akan ada sesuatu yang indah yang menggantikan apa yang kita korbankan. Contoh, ini hal yang paling tidak terlupakan buat saya. Pada saat anak pertama saya mau menyusui, istri saya harus berdarah dahulu, dan tidak 1 hari 2 hari, dan itu pengorbanan istri saya yang paling besar, salah satu yang paling besar untuk anak. Tetapi anak menjadi sehat, menjadi bertumbuh dengan normal. Juga anak kedua dan ketiga merasakan hal yang sama dialami juga oleh istri saya. Seorang ayah yang adalah pekerja harus mau berkorban untuk bermacet-macetan di jalan. Itu hal yang paling sederhana, dan pengorbanan itu sangat berarti bagi keluarga. Setuju ya Bapak Ibu, Oma, Opa, saudari-saudara? Begitu pula dengan apa yang kita lakukan untuk Yesus. Jika kita menyerahkan sebagian dari kehidupan duniawi, kita akan mengharapkan sesuatu sebagai balasan dari Yesus. Mungkin bukan kekayaan, materi, atau kekuasaan duniawi, tetapi kita pasti akan menerima sesuatu sebagai balasannya. Mungkin kedamaian pikiran yang telah lama luput dari kita, mungkin kesehatan yang baik, atau apapun yang tidak dapat diukur dan dilihat oleh mata telanjang kita. Namun yang pasti kita dapat merasakannya di lubuk hati kita yang paling dalam. Ini kembali ke contoh pertama tadi. Anak saya Renner, saya bilang harga handphonenya hanya 1,5 juta, tapi
matanya, fisik, ini lebih besar nilainya daripada handphonenya. Jadi bukan hidup kita, dosa kita, apa yang kita lakukan yang salah, itu nilainya jauh lebih rendah daripada hidup kekal di surga. Dan kita dapat memilih itu karena hidup adalah pilihan. Oleh karena itu, saudari-saudara terkasih, ketika Yesus meminta kita untuk menyerahkan sesuatu baginya, kita harus segera taat dan mengikutinya. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak boleh berpikir dua kali. Kita harus segera melepaskan apa yang Tuhan inginkan. Melepaskan yang enak-enak itu, seperti anak kecil yang melompat tanpa pikir panjang ke pelukan ayahnya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mampu melakukannya? Apakah yang hendak kita korbankan secara sukarela dan tulus hati kepada Yesus? Dua pertanyaan ini menjadi pokok perenungan kita hari ini. Apakah kita mampu melakukan pengorbanan itu, dan pengorbanan seperti apa yang mau kita lakukan untuk Yesus? Semoga kedua pertanyaan ini dapat membantu kita untuk menutup masa biasa pekan ke-8 dan membantu kita untuk memasuki masa Prapaskah yang dimulai Rabu Abu besok 5 Maret 2025. Dan semoga kasih Tuhan memberkati langkah perjuangan kita di sepanjang hari ini, serta semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai hati kita. Amin. Kita berdoa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami telah menerima Yesus Putra-Mu yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan kami. Semoga kami mengikuti jejaknya dan berkenanlah melaksanakan janji-Mu. Suburkanlah hidup kami agar lebih kuat daripada maut. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oh iya, Oma, Opa, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, bila mau didoakan dalam video firman Tuhan besok, dapat komen di bawah. Terima kasih. Semoga hari ini, aktivitas yang kita lakukan hari ini diberkati oleh Tuhan, dan kita diberkati kesehatan, rezeki, sukacita, dan damai sejahtera. Amin.